Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 5 dan 6, Prodi S1 Kimia, jurusan Kimia FMIPA UNG, akan memaparkan materi penerapan bioteknologi dalam bidang pangan. Kali ini kami akan membahas 3 cangkupan bioteknologi pangan berupa tempe, kecap, dan tape. Tempe, kecap, dan tape ini merupakan makanan yang diolah melalui proses fermentasi. Untuk tempe adalah makanan yang dibuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan lain yang menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus, seperti Rhizopus oligospus, RH oryzae, RH stolonifer atau kapang roti, atau RH arizius, sehingga membentuk padatan kompak berwarna putih. Nah, sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Oke, selanjutnya yaitu proses pembuatan tempe dari kacang kedelai. Nah, langkah yang pertama yaitu membersihkan kedelai dari sampah dan batu. Selanjutnya yaitu mencuci dengan air bersih. Selanjutnya yaitu menyimpan dalam penik. Lalu yang keempat yaitu tuangkan air mendidih hingga semua biji kedelai terendam dengan air dan membiarkannya selama 12 jam. Nah, proses perendaman ini atau proses hidrasi ini bertujuan agar kedelai menyerap air sebanyak mungkin. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu mencuci kembali dengan air dan mengaduk dengan tangan sampai semua kulit kedelai terlepas dan terkelupas dan bijinya terbelah. Selanjutnya itu membuang kulit yang terkelupas. Lalu mengkukus biji yang telah terbelah selama 30 menit sampai empuk. Lalu tempatkan pada wadah dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Selanjutnya itu menambahkan tepung tapioka 1 sendok makan untuk 1 kg kedelai. Selanjutnya itu mengipas pada suhu kamar yaitu 30 derajat Celcius. Nah, berikutnya menaburkan serbuk ragi tempe Rhizopus oligosporus 10 gram per kilogram kedelai. Lalu mengemas dengan pembungkus sesuai keinginan setebal 2-3 cm. Bila dibungkus dengan plastik, maka tusuk-tusuk plastik dengan jarum hingga rata. Lalu menyimpan dengan posisi permukaan yang datar. Selanjutnya yaitu melapisi bagian bawah dengan daun pisang atau karbon. Dan terakhir yaitu menginkubasi pada suhu kamar selama 2-3 kali selama 24 jam. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tempe itu ada warna putih. Nah, warna putih pada tempe itu disebabkan adanya miselia jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. Tekstur kompak juga disebabkan oleh miselia jamur yang menghubungkan biji-biji kedelai tersebut. Nah, jamur yang tumbuh pada kedelai tersebut menghasilkan enzim-enzim yang mampu merombak senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga senyawa tersebut dengan cepat dapat dipergunakan oleh tubuh. Nah, Rhizopus oligosporus menghasilkan enzim-enzim protease untuk perombakan senyawa kompleks protein menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Hal ini penting dalam proses fermentasi tempe dan merupakan salah satu faktor utama penentu kualitas tempe, yaitu sebagai sumber protein nabati yang memiliki nilai cerna yang amat tinggi. Baik, selanjutnya reaksi kimia yang terjadi pada tempe. Persamaan reaksi kimia pada proses fermentasi pembuatan tempe yaitu C6H12O6 menjadi 2C2H5OH tambah 2CO2 tambah 2 ATP, di mana energi yang dilepaskan 118 kJ per mol. Dijabarkan sebagai gula yakni glukosa, fruktosa atau sukrosa dengan alkohol atau etanol tambah karbon dioksida tambah energi atau ATP. Baik, saya Kartini Ismail. Selanjutnya pengertian kecap. Kecap adalah ekstrak dari fermentasi kedelai yang dicampurkan dengan bahan-bahan lain yang digunakan untuk meningkatkan flavor dari makanan.
Karakteristik pembentukan flavor dan aroma pada kecap tergantung pada cara produksi kecap dan juga bahan baku serta strain mikroorganisme yang digunakan. Baiklah, terima kasih. Saya Nurina SMO. Selanjutnya itu proses pembuatan kecap, di mana proses pembuatan kecap adalah dengan bahan baku kedelai. Proses pembuatan kecap pertama yaitu mencuci kedelai dan merendam dalam 3 liter air selama 1 malam. Kedua, merebus kedelai sampai kulit kedelai menjadi lunak. Selanjutnya, mendinginkan di suatu wadah. Keempat, memberikan ragi tempe pada kedelai yang diinginkan. Mengaduk sampai rata dan menyimpan pada suhu ruang selama 3-5 hari. Setelah kedelai ditumbuhi jamur, menambahkan larutan garam dan juga selanjutnya itu menempatkan pada suatu wadah. Kemudian membiarkan selama 3-4 minggu pada suhu ruang, menuangkan air bersih masak hingga mendidih, menyaring, dan memasukkan hasil saringan ke suatu wadah. Selanjutnya menambahkan gula merah dan bumbu-bumbu, kecuali daun salam, daun jeruk, dan serai, itu tidak digiling secara bersamaan dengan bumbu-bumbu lain. Yang lain digiling halus terlebih dahulu bumbu-bumbu lainnya. Kemudian mencampur hingga rata, memasak sambil terus diaduk-aduk. Tahap terakhir yaitu menghentikan perebusan jika telah mendidih dan tidak terdapat buih lagi. Baik, selanjutnya reaksi kecap. Reaksi yang terjadi: 1. Reaksi saat fermentasi kapang atau koji. Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi dan digunakan pada produk makanan. Persamaan reaksi kimianya adalah sebagai berikut. Ce6H12O6 bereaksi 2C2H5OH tambah 2CO2 tambah 2 ATP. Energi yang dilepaskan 118 kJ per mol. 2. Reaksi saat fermentasi garam moromi. Proses moromi berperan dalam pembentukan prekursor flavor kecap manis dengan cara mendegradasi koji menjadi senyawa-senyawa lebih sederhana. Fermentasi yang terjadi pada tahap ini yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. 3. Reaksi pemasakan. Reaksi karamelisasi dan reaksi Maillard. Karamelisasi merupakan salah satu reaksi pencoklatan non-enzimatik yang melibatkan reaksi degradasi gula tanpa adanya asam amino dan protein yang menghasilkan produk akhir berupa polimer tanpa nitrogen berwarna coklat. Reaksi Maillard adalah reaksi antara gugus karbonil yang berasal dari gugus pereduksi dengan gugus amino yang berasal dari asam amino peptide atau protein. Reaksi tersebut mengarah pada pembentukan warna coklat atau melanoid dan elofor. Selanjutnya yaitu tape. Pengertian tape. Tapai atau tape adalah kudapan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat sebagai substrat oleh ragi. Di Indonesia dan negara-negara tetangganya, substrat ini biasanya berupa umbi singkong dan beras ketan. Ragi fermentasi untuk tape merupakan campuran beberapa mikroorganisme, terutama fungi, kapang dan jamur, seperti Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus oryzae, Endomycopis burtoni, Mucor sp, Candida utilis, Saccharomyces fibuligera, dan Pedicochopus sp. Tetapi tidak tertutup kemungkinan jenis lain juga terlibat. Tapai hasil fermentasi dengan ragi yang didominasi S. cerevisiae umumnya berbentuk semi cair, lunak, berasa manis keasaman, mengandung alkohol dan memiliki tekstur lengket. Selanjutnya, cara membuat tape singkong. Yang pertama, menyiapkan bahan. Kupas singkong dan kikis bagian kulit arinya hingga kesat. Kemudian cuci bersih singkong, lalu potong sesuai selera dan tiriskan. Yang kedua, proses memasak. Yang pertama dilakukan adalah memanaskan air.
Setelah air mendidih, kukus singkong sampai 3/4 matang atau ketika daging singkong sudah bisa ditusuk dengan garpu. Setelah 3/4 matang, angkat singkong kemudian tiriskan dan dinginkan. Yang ketiga, proses fermentasi. Masukkan singkong yang sudah dingin ke dalam wadah yang dilapisi daun pisang. Taburi dengan ragi tape secukupnya. Tutup rapat wadah dengan daun pisang dan penutup. Tunggu proses fermentasi selama 2 hingga 3 hari. Pada proses fermentasi, dilakukan tanpa udara atau anaerob. Jamur ragi, Saccharomyces cerevisiae, akan mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Jamur ragi akan mengubah glukosa menjadi Selanjutnya reaksi kimia yang terjadi pada saat pembuatan tape. Rasa masam pada tape disebabkan pati yang diubah oleh enzim amilase menjadi gula atau sukrosa. Enzim fermentasi mengubahnya lagi menjadi glukosa, hasilnya berupa alkohol. Jika proses fermentasi terlalu lama, alkohol akan menghasilkan asam asetat sehingga dapat menghasilkan tape yang terasa masam. Persamaan reaksi kimia dapat dilihat pada slide ini. Secara singkat, glukosa yang merupakan gula paling sederhana melalui fermentasi akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Proses fermentasi yang terjadi selama pembuatan tape terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap hidrolisis enzimatis. Pada tahap ini molekul pati terpecah menjadi dextrin atau sejenis oligosakarida yang dihasilkan dari aktivitas pemecahan polisakarida, pati atau glikogen, dan gula-gula sederhana. Reaksinya dapat kalian lihat di slide ini. Tahap kedua yaitu gula yang terbentuk akan berubah menjadi alkohol. Bakteri yang berperan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Reaksinya dapat kalian lihat di slide ini.